Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kemudian untuk yang kedua, kita diberikan kemudahan dalam mempelajari terutama di bidang kimia farmasi 1 ini yang berhubungan dengan struktur aktivitas. Ya, yang selanjutnya semoga pandemi ini tentunya berharap semoga cepat berakhir ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang antihistamin, yaitu di mana antihistamin ini sering kita dengar dan sering mungkin beberapa orang sudah pernah menggunakannya. Nah, di sini untuk si antihistamin ini ada contoh, ini adalah bukan antihistamin, tapi ini histaminnya. Jadi kita harus mencoba untuk menginaktifkan atau menghilangkan keaktifan dari si histamin yang ada pada beberapa bagian tubuh kita, bahkan ada nanti akan dibahas di beberapa jaringan tubuh. Kemudian sedikit tentang histaminnya terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang antihistamin. Jadi histamin ini merupakan senyawa normal dalam jaringan tubuh. Nah, ini berada pada sel mast dan basofil ya. Nah, selain di sel mast ini, histamin cepat mengalami perubahan dan tidak disimpan. Artinya apa? Artinya si histamin ini sebetulnya dalam keadaan normal ini dia terkendali dalam metabolisme yang ada di dalam tubuh dan dia dapat diekskresi ya. Ini ada beberapa bagian yang menghasilkan histamin itu sendiri, misalnya di hidung, di bibir, di kulit, selaput lendir mata, saluran napas dan leukosit darah. Artinya apa? Histamin ini sendiri sebetulnya fungsinya dia memberi alarm kepada kita bahwa ada masalah di organ-organ kita. Misalnya ketika kita ya bersin yang dikarenakan karena alergi, histamin ini terbentuk dengan sendirinya gitu. Jadi disebutkan hampir semua organ dalam jaringan mengandung terutama dalam sel mast ya. Oke, dan dia terikat dan inaktif. Nah, ini si proses pengeluaran atau proses terjadinya histamin dia keluar. Nah, ini ada beberapa dirangsang, ini disebutnya alergan. Nah, alergan ini bisa berbagai macam ya, mulai dari spora, debu, sinar UV, dan lain-lain. Sangat banyak sekali alergan ini atau yang menyebabkan si histamin dia keluar. Nah, ini prosesnya sedikit mungkin di farmakologi lebih bahas lebih mendalam sampai dengan dia mendatangkan dan memusnahkan zat asing tersebut. Jadi gangguan, bisa aja di gangguan. Tapi kalau dia berbicara tentang sinar UV, susah sekali ya untuk menghilangkan karena ini bentuknya gangguannya sinar yang masuk ke dalam kulit ya. Oke, ini gambarannya mulai dari si alergan itu sendiri dia masuk ke dalam sel, kemudian ya secara tidak langsung dia teridentifikasi oleh si sel mast itu, kemudian dikeluarkanlah antihistaminnya. Histaminnya dikeluarkan untuk memusnahkan si alergan. Jadi sebetulnya hubungannya misalnya alergan penyebab munculnya histamin, kemudian datang si antihistamin untuk menghilangkan histamin. Jadi saling menghilangkan ya. Histamin ini sendiri dia menghancurkan alergan. Gitu. Si histamin sendiri nanti sama antihistamin dia dihilangkan atau diekspresi supaya dia keluar atau diubah menjadi bentuk lain sehingga dia tidak terjadi respon tubuh yang berlebihan. Nah, oke, itu mungkin tentang si histaminnya dalam pembentukannya. Kemudian peran dalam histamin dalam tubuh, yang pertama kontraksi dari otot polos bronkus ini di paru-paru dan usus ya. Jadi sebetulnya dalam keadaan normal histamin ini juga membantu ya untuk memperbesar permeabilitas kapiler, udem dan pengembangan mukosa. Stimulus ujung-ujung saraf, nyeri dan gatal. Coba bayangkan kalau misalnya kita terkena misalnya suatu zat racun yang sebetulnya dia terkena kulit dan harus segera dihilangkan, misalnya H2SO4 ya atau NaOH yang iritan itu. Nah,
histamin lah yang dia alarm atau memberitahu bahwa di sana itu terjadi sesuatu, misalnya timbulnya gatal atau nyeri gitu. Jadi sebagai stimulus ujung-ujung saraf yang ada. Kemudian ada vasodilatasi pembuluh, kemerahan, rasa panas di wajah, menurunkan resistensi perifer dan tekanan darah. Ini memperkuat sekresi asam lambung, kelenjar ludah, dan air mata. Nah, misalnya ketika iritan ke mata ini, dia nanti mata akan sangat belair dan merah ya. Nah, dalam kasus tertentu, histaminnya terlalu banyak dikeluarkan akan menyebabkan suatu gangguan ya. Oke. Nah, keadaan normal jumlah histamin dalam darah sekitar 50 mg per liter sehingga efek tersebut tidak nyata. Oke, karena efek tidak nyata ini efek yang sebetulnya tidak diinginkan atau tidak baik ya. Tidak nyata karena sebetulnya fungsinya juga membantu dia dalam metabolisme dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya ini ada suatu contoh senyawa histamin ya, dia histamin. Ada histamin imidazol, ada histamin fosfat ya. Kita bicara dulu tentang histaminnya sebelum ke antihistamin. Nah, histamin tidak digunakan dalam pengobatan, oke ya. Tidak digunakan dalam pengobatan yang dalam artian bahwa histamin ini sendiri terbentuk secara refleks atau secara alami di dalam tubuh kita ya. Nah, ini dalam beberapa hal itu dapat digunakan oleh kita. Yang pertama adalah ini histaminnya garam fosfat yang ini. Dia untuk mengetahui berkurangnya sekresi asam lambung. Jadi prosesnya ini untuk diagnosis ya. Kemudian diagnosis karsinoma lambung, kontrol positif pada uji alergi kulit. Semuanya digunakan hanya untuk mendiagnosis. Kemudian ada betazol 2-HCl, isomer dari histamin, penggunaannya sama dengan histamin fosfat. Oke, ini bentuknya histamin dari betazol, ini histamin dari fosfat. Ini hampir sama ya. Oke. Selanjutnya histamin ini produk dari pertukaran zat asam amino atau yang disebut dengan histidin berlangsung dalam jaringan tubuh secara enzimatis. Jadi ada proses metabolisme yang berperan di sini enzim mungkin sebagai katalisnya. Salah satu contohnya dalam usus halus, histidin berasal dari makanan yang masuk terutama daging. Nah, ini salah satu contohnya bahwa selain si histamin ini dia di metabolisme atau dibentuk di dalam tubuh, ada histamin yang berasal dari makanan. Jadi sumbernya makanan ketika kita memakannya. Nah, kemudian ini histamin yang diproduksi oleh manusia, dieksreksikan sebagai metabolit polar. Oke, yang larut air. Ini dieksreksikan, berarti dia dikeluarkan. Ini prosesnya pembentukan suatu histidin, ini histidin yang dari luar. Ketika dia membentuk suatu histamin, ini terjadi dekarboksilase ya. Ini oleh si enzim ini hilangnya gugus karboksilat. Kemudian nanti dia berikatan dengan karbon dioksida ini. Oke, jadilah suatu histamin. Nah, kemudian yang si histidin ini dalam hal lain juga membentuk beberapa senyawa histamin yang lainnya, berbagai macam ya. Ini ada prosesnya, mulai di sini ada dekarboksilasi atau kehilangan dari H2O, kemudian di sini hidrolisis oleh enzim sampai dengan nanti menjadi piridoksa fosfat. Nah, ini metabolisme histamin. Si histamin ini terjadi metabolisme di dalam tubuh, terjadi metilasi, penambahan metil ya. Metilnya di CH3. Kemudian deaminasi oksidasi. Nah, terus konjugasi dan eliminasi. Ini adalah proses untuk penghancurannya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya reseptor histamin. Reseptor histamin ini terbagi menjadi 3 ya, H1, H2, dan H3. Tapi yang untuk pembahasan di kimia farmasi ini membahas cuma 2 ya, H1 sama H2. Oke, yang pertama reseptor H1-nya, histamin satunya ini ya, kalau di yang pertama ada di otak mamalia, kemudian ada di saluran pernapasan, kemudian saluran pencernaan di lambung,
Kemudian sistem origonital, sistem kardiovaskuler, medula adrena, sel endotelnya, dan limfosit ya, banyak sekali tempat-tempat penghasil histaminnya. Oke. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu tempat histamin H2. Histamin H2 ini ada aspartat dan teorim pada TM5-nya. Ini bisa kalian tanyakan di bidang biokimia ya, ini posisinya ada di mana. Nah, ini efek fisiologisnya ada dan farmakologisnya ligan dari reseptor H2. Oke. Nah, ini tempat si histaminnya, kalau yang tadi kan agak spesifik ya, misalnya tadi pada jaringan otak dan hal lain. Di sini kalau untuk H2 ini hampir di berbagai jaringan. Kemudian di sel miokardial, kemudian di membrase parietal mukosa lambung. Oke, jadi ya kadang-kadang untuk yang histamin H2 ini dia lebih spesifiknya ke yang mukosa lambung. Kadang misalnya orang, oh ini mahnya itu apakah memang terjadi pembengkakan di lambung atau misalnya terjadi keracunan atau memang karena dia terjadinya keluaran histamin yang berlebih gitu. Jadi oh dia alergi gitu. Alergi makan apa, itu memakan sesuatu, misalnya alergi memakan sesuatu itu bukan hanya terjadi misalnya alerginya terlihat di mulut, tapi bisa juga dia terasa ketika sudah memasuki lambung. Karena yang kita tahu kan yang kalau alergi itu pasti bagian luar yang terlihatnya. Ternyata kalau untuk alergi juga bisa terjadi di bagian atau organ di dalam tubuh gitu. Selanjutnya ini sedikit tentang H3. Ini pernah penelitiannya pada tahun 1999. Ini ternyata setelah diteliti dia autoreseptor netral untuk memodulasi sintesis dan pelepasan histamin di susunan saraf pusat. Ini lebih cenderung ke ESP ya. Nah, untuk posisi si H3 itu sendiri di sini juga jaringan saraf sentral sama peripel, lambung, paru-paru, jantung kalau untuk jantung di hewan. Nah, untuk yang paru-paru sendiri ini biasanya berhubungan dengan dia alergi terhadap misalnya contohnya debu. Walaupun tadi ada di H1, misalnya dia sampai bersin, tapi kalau misalnya kemudian nanti paru-parunya bermasalah, misalnya terlendir berlebih, walaupun teridentifikasi dia tidak penyakit bronkitis atau penyakit lain berhubungan dengan paru-paru, ternyata setelah diteliti atau setelah didiagnosa dia terjadi suatu alergi. Nah, oke, tadi tentang histaminnya, sekarang masuk ke antihistamin. Jadi kalau ada anti itu fungsinya itu harus kebalikan dari si obatnya. Misalnya dari senyawa yang dihilangkannya. Kayak antihistamin. Jadi dia tidak suka terhadap histamin. Obat yang mengantagonis kerja histamin. Jadi kebalikannya ya. Beberapa obat juga, oh ini antagonis atau sinergis ya. Oh ini antagonis untuk menghilangkan efek samping dari obat A, maka dipakailah obat B, misalnya seperti itu. Nah, efek merugikan dari histamin memacu suatu penelitian. Kalau sampai dia histamin itu Stephen Johnson ya, yang kemudian untuk yang lain-lain yang menimbulkan suatu sindrom-sindrom yang parah gitu, makanya efeknya sangat merugikan, bukan hanya merugikan lagi. Nah, si antihistamin yang poten di alam belum ada yang dapat digunakan sebagai model untuk pengembangan obat antihistamin sintetik. Jadi ini agak susah juga kalau kita berbicara dengan isolasi atau misalnya sintesis yang berasal senyawa-senyawa dari bahan alam, dalam pengembangannya itu belum begitu banyak. Oke, kenapa? Karena tadi juga histamin itu dia timbul misalnya pada organ hewan dengan organ tubuhan itu akan berbeda. Dia pasti bentuk dari histaminnya itu akan berbeda. Sedangkan untuk yang antihistamin yang dihasilkan terutama dari tanaman itu pasti dia berfungsi hanya untuk menghilangkan histamin yang dipicu yang ada pada tumbuhan. Pasti bentuknya juga akan lain. Ini maka digunakan belum ada yang dapat digunakan sebagai model untuk pengembangan obat antihistamin sintetik. Nah, ini struktur umum dari antihistaminnya. Ini.
Nah, ini untuk yang histaminnya. Nah, kemudian ini adalah salah satu fungsi dari antihistamin. Yang pertama, dia sebagai antagonis histamin yang tadi saya jelaskan H1, H2, kemudian H3. Dan di sini juga dijelaskan bahwa fungsinya itu untuk menghambat pelepasan histamin atau penstabil sel mas. Jadi sel mas itu sendiri dia akan tidak stabil, akan mudah mengeluarkan atau membentuk histamin ketika nanti ada itunya yang tadi pemicunya ya. Jadi ada pemicunya yang disebut dengan alergan. Makanya dia harus distabilkan. Nah, yang pertama antagonis H1 atau bisa disebut dengan istilahnya antihistamin H1 atau antagonis histamin 1 gitu ya. Jadi ini generasi pertama klasik dan generasi kedua non sedasi ya, sedasi. Di sini adalah struktur umumnya di mana CH2 di sini ada nih rangkaian alkilnya yang akan mengikat ke arah kanan. Di sini ada N nitrogennya yang mengikat di sini rantai R itu karbon ya, rantai karbon. Kemudian di sini juga AR1, AR crash sama AR di sini dijelaskan ya. Bisa juga aryl, penyl tersubstitusi heteroalil 2 piridin. Nah, R ini aryl atau metil ya. Kemudian X itu atau penghubung OCN. Berarti di sini di X-nya ini dia di bagian sebelah kiri bisa diisi dengan O, C atau N. Kemudian CH2 ini mewakili rantai karbon. Oke, etil. Kemudian N di RR ini adalah ini adalah mewakili suatu bangsa atau basa atau suatu fungsi amil terminal. Dimana biasanya kalau nitrogen ini adalah membentuk suatu rantai atau suatu gugus yang ke arah basa. Maka disebutnya di sini fungsi amin terminal. Amin kali ya. Oke, mekanisme kerjanya di antagonis histamin 1 ini obat yang secara kompetitif menghambat kerja antihistamin pada jaringan yang mengandung reseptor H1. Jadi kalau tadi sudah dibahas di mana saja yang si H1-nya ini, makanya dia kerjanya ada di sana. Beberapa antagonis histamin 1 ini memblok pelepasan histamin. Jadi ketika misalnya ini adalah suatu reseptor, ya ini mungkin arahnya ini ada di dalam sel mas. Jadi ini adalah tempat keluarnya si histamin. Jadi dia diblok oleh si antihistaminnya sehingga dia si histamin ini tidak bisa keluar dari sel mas walaupun dia di sel mas ini sudah dibentuk. Oke, jadi diblok, jadi nggak bisa keluar melepaskan histaminnya. Nah, diam ini kelemahannya itu adalah membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi dosisnya mungkin harus lebih tinggi. Kemudian antagonis H1 tidak memblok produksi antibodi, interaksi antigen dan antibodi. Karena dalam beberapa hal itu ketika adanya suatu alergan ya, selain si sel mas dan ada juga sel-sel yang lain. Nah, selain dia menghasilkan histamin supaya memberitahu sebagai alarm bahwa terjadi sesuatu di jaringan atau organ tersebut, di sel-sel yang lain juga dia membentuk suatu yang namanya antibodi. Oke, kan ada penelitian mengatakan ketika dia dapat memblok histamin, apakah si antibodi ini si antibodi yang akan dibentuk juga terblok? Ternyata sebetulnya tidak ya. Jadi tidak mengganggu proses pembentukan antibodi. Oke. Jadi tidak antagonis dengan si antibodinya. Nah, masuk ke hubungan struktur dan aktivitas atau biasanya kalau saya dulu disebutnya HKSA ya yang lebih spesifik, hubungan kuantitatif struktur aktivitas beberapa senyawa atau golongan. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa antihistamin dengan cekiral mengingatkan reseptor stereoselektifnya, stereoselektif. Oke, gugus pemberi jarak untuk gugus farmakopor utama. Oke, stereoselektif ini dia tidak, kalau dia selektifnya di sel misalnya di bagian jaringan, maka dia akan memblok histamin yang keluar dari jaringan-jaringan tersebut, bukan misalnya spesifik pada
organ otak misalnya tadi, pada organ ini juga secara universal di semuanya enggak. Jadi ada beberapa yang khusus misalnya digunakan untuk sebagai penghambat asam lambung atau pembentukan histamin di lambung bisa gitu. Nah, di sini ada paling penting adalah ketika berbicara tentang hubungan struktur aktivitas, yaitu ketika kita menambahkan ke sini atau eh, ditambahkan di rantai ini suatu karbon atau suatu gugus fungsi misalnya atau suatu rantai OH dan lain-lain, kita berbicara tentang afinitas reseptor H1-nya. Oke. Mempengaruhi potensi. Nah, makanya hati-hati yang bahwa yang Ariel ini ketika dia dirubah di sini misalnya ditambahin OH atau ditambahin tadi rantai karbonnya atau ditambahin dengan karboksilatnya akan sangat berpengaruh terhadap potensi sebagai antihistaminnya. Oke. Kemudian untuk yang bagian tengah di sini ada 2 sampai 3 atom karbon atau percabangannya. Jadi sebagai yang pusat utamanya di sini ini dapat menurunkan aktivitas antihistamin kecuali pada promethazine akan aktivitas akan lebih meningkat. Artinya apa? Bahwa di sini ada misalnya CH2N misalnya atau misalnya CH2 CH2 CH2N itu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan terhadap aktivitasnya. Dalam ini dia mungkin kalau semakin panjang dia semakin aktivitasnya akan menurun. Nah, kemudian untuk fungsi yang struktur samping selanjutnya yaitu pada N atau yang tadi bahwa di sini adalah pembentukan suatu amin dan gugus basa ya. Ini gugus dimetil amino sederhana atau struktur heterosiklik. Di sini tidak dijelaskan bahwa ini berhubungan dengan aktivitas antihistaminnya. Tapi kalau saya lihat kalau di sini ada suatu gugus basa ini berhubungan dengan nanti bisa ke kepolarannya atau kelarutannya. Ini hubungannya juga nanti kepada bahwa dia akan di metabolisme di mana gitu, misalnya di usus atau misalnya di lambung dalam hal misalnya ke arah ADME itu ya absorpsinya. Oke, kemudian yang kedua golongan amino akil. Oke, ini struktur utamanya. Nah, ketika dia sudah mulai tadi bahwa si X-nya itu ditambahkan dengan O, kemudian ya rantai atom karbonnya ada 2 di sini dan dibentuklah suatu penambahan yang sempurna, maka muncullah suatu senyawa antihistamin yang disebut dengan diphenhydramyl HCl. Berarti kalau bicara diphenhydramyl HCl itu golongan apa? Golongan amino alkyl ether. Oke, ini ya. Ini gugus amino tersiernya di sini. Nah, penjelasannya, aktivitas antikolinergik signifikan dapat memperbesar pemblokan H1 pada sekresi eksokrin. Oke, jadi makanya diphenhydramine banyak digunakan. Kemudian, efek samping obatnya, kantuk, kemampuan penetrasi ke sawar darah otak, dan menduduki reseptor H1 sentral. Oke, ini fungsi efek sampingnya. Oke, ini dari diphenhydramine. Diphenhydramine ini juga disebutkan sebagai prototipe golongan ini. Kalau bicara tentang diphenhydramine, kita harus langsung tahu oh diphenhydramine itu adalah golongan dari amino alkyl. Jadi kalau kita akan membentuk suatu turunan-turunan dari amino alkyl yang digunakannya itu justru turunan-turunan atau memodifikasi dari diphenhydramine HCl. Ini maka disebut di sini prototipe ya. Oke, jadi bukan. Nah, kemudian ketika si diphenhydramine ini dia dicoba dirombak ya atau di substituen pada tadi posisi kiri rantai dan kanan rantainya. Misalnya di sini posisi paranya ini para ya. Ini para di sini. Para ini orto di sini, ini meta di sini, ini para ya. Kita paranya di sini. Oke, ketika dari posisi para ini ditambahin dengan CH3
kemudian ada OCH3, kemudian ada klorin atau bromin, efek terapiknya akan meningkat. Kita berbicara dulu tentang efek terapik ya. Kalau misalnya pada ini, walaupun dalam beberapa kajian misalnya tertambahkan klorin dan BR, toksiknya juga meningkat. Oke, ya. Ya, kemudian ini dicoba di substituen kembali, misalnya di sini di gugus yang paling bawahnya itu, ini di benzen atau aromatiknya di sini ditambahkan suatu gugus nitrogen, ini akan menjadi suatu nama obatnya doxilamin suksinat. Ini 40 kali lebih baik dibandingkan diphenhydramine HCl. Tapi dijelaskan juga di sini bahwa efek terapik atau efek sampingnya lebih tinggi, hipnotik, mengantuk, sangat mengantuknya itu akan baik digunakan pada malam hari. Nah, kemudian yang tadi coba di posisi parahnya di sini ditambahkan klorida, kemudian di bagian benzen atau aromatik bawahnya itu ditambahkan nitrogen. Jadi ini pembaharuan dari yang doxilamin suksinat, maka jadilah karbinoksamin maleat. Oke. Nah, ini efek sampingnya 2 kali lebih besar dari diphenhydramine HCl. Berarti kalau yang paling kuat bisa di doxilamin suksinat oral. Berarti si CL ini dia ketika ditambah, walaupun tadi disebutkan dia meningkatkan efek terapiknya, tapi kalau dia pembaharuan lagi di bagian aromatik paling bawah, maka akan lebih kurang efek terapik yang ditimbulkannya. Jadi ini sebagai suatu pengendalian ya. Oke, karena mungkin jadi obat efek samping hipnotiknya itu hilang. Oke, kemudian diphenhydramine hidrokolida atau yang tadi saya sebutkan diphenhydramine HCl ini dia disebutkan bahwa efeknya sebagai antihistamin, antiemetik, antitusif, dan sedatif. Oke. Walaupun paling kuat itu ada di antihistaminnya. Makanya ketika kita terjadi bermasalah di hidung misalnya, ada SSP dan lain-lain, itu akan ditambahkan obat ini atau diberi obat ini juga. Supaya ini, dia alerginya bakal kena kalau dia memang alergi, atau kalau dapat juga menghilangkan tanda-tanda si alerginya misalnya, maka dia sebagai antitusif. Dapat menenangkan karena misalnya tidak dapat tidur atau hal-hal lain, jadi kecemasan, itu ada efek sedatifnya. Misalnya rinitisnya ini juga ya, rinitis ini biasanya terjadi di hidung ya. Dermatitis antispasmodik, jadi berhubungan dengan ini ya, di sistem dari pernapasan, terutama untuk yang si diphenhydramine ini. Selanjutnya dimenhidrinat. Nah, ini juga dimenhidrinat ini substituen dari diphenhydramine. Nah, ini untuk penambahan dari struktur lainnya. Oke, di sini ada metil ya. Ini panjang yang dari tadi rantai basanya itu ada metil, juga ada hidrogen tanpa dirubah dari si rantai yang kirinya ya. Kalau yang tengahnya itu dia tetap ada 2 dan di sini Oke, digunakan sebagai mual mabuk perjalanan setengah jam sebelum perjalanan, ini sangat disarankan ya. Kemudian hiperemesis gravidarum dapat menghilangkan mual dari kehamilan. Oke. Nah, kemudian ada golongan etil endiamin. Ini untuk yang kedua. Struktur umumnya seperti ini. Jadi perbedaannya tadi ada di sini tuh ada O ya kalau untuk golongan amino. Kemudian di sini juga untuk yang samping kirinya itu adalah karbon. Tapi untuk ini adalah kedua samping kiri dan kanannya adalah nitrogen. Jadi ini lebih ke basa ya. Oke, untuk rantai tengahnya ini adalah CH2, rantai karbon. Ini penjelasannya.
N atau X ini atau penghubung N ya. Kalau yang pertama itu yang golongan amino itu dia ada pilihan O dan lain. Tapi kalau untuk yang di sini N biasanya di sini. Kemudian rantai 2 atom karbon C-nya. Kalau sebelumnya 2 sampai 3 penghubung gugus di aryl inti dengan gugus amino tersier. Ini amino tersier ya. Amino tersiernya. Kemudian antagonis salah satu yang sangat efektif. Oke. Digunakan untuk depresan susunan saraf pusat dan efek samping. Ini gastro yang penyakit di lambung yang relatif tinggi. Efek samping obatnya kantuk. Oke. Nah, kita coba di perombakan ya. Ini dirombak. Di sini hampir mau disamakan dengan yang diphenhydramin yang tadi. Misalnya ada di sini aromatik dan di sini juga aromatik tapi dengan jembatan ada metilnya. Jadilah suatu obat namanya penbenzamin ya. Tapi di sini toksik dan potensinya berkurang. Jadi ini salah satu percobaan yang dilakukan untuk memodifikasi golongan yang ini ya, golongan yang ini. Oke. Kemudian yang kedua, makalah dimodifikasi kembali dengan si gogos aromatik ini ditambahkan gugus nitrogennya. Oke, cukup menambahkan gugus nitrogen ke dalam gugus aromatik ke sini. Ternyata satu obatnya namanya triple amin citrat, efektifnya meningkat. Oke, tadi potensi menurun jadi potensinya meningkat ketika ditambahkan suatu nitrogen. Oke, atau aminonya ya. Nah, ini bentuk garam N-amino terminal. Oke. Nah, kemudian ketika si N-amino ini sudah dapat meningkatkan efektivitas, oke, kita tambahkan lagi di sini di posisi para ya, ini posisi ortometapara di sini dengan di sini H3CO ya. Jadi H3CO ini atau misalnya dari BR atau dari klorin akan meningkatkan aktivitas atau meningkat. Dari sini juga kita sudah dapat mengerti bahwa penambahan gugus klorin, BR, walaupun tadi di golongan diphenhydramin dapat meningkatkan. Punya daya anestesi lokal ya. Oke, ini dikunyah, diminum bersama makanan. Oke, ini kayak itu ya, obat untuk meringankan penyakit mah. Nah, untuk yang lainnya, di sini golongan piperagin atau cicligin. Ciri-cirinya gugusnya CHN, kemudian gugus piperagin. Di mana di sini bentuknya seperti ini, mirip antihistamin berpotensi sedang, merupakan antihistamin yang berpotensi sedang dengan efek samping kantuknya yang menurun. Oke, jadi kalau yang tadi efek kantuknya sangat kuat, tapi kalau di sini efek kantuknya yang menurun. X gugusnya CHN, ini X ya. Oh sorry, ini X-nya CHN, kemudian ini adalah gugus piperaginnya. Jadi merupakan pengembangan dari gugus piperagen. Golongan obat ini awal kerja lambat dan durasi kerja lama ini digunakan untuk kalau misalnya kita pengen durasinya yang lama. Oke. Menunjukkan aktivitas antimuskarinik, peripheral dan sentral, antiemetik dan antivertigo. Oke, antivertigo ya. Kemudian penggunaannya antiemetik dan antimual. Oke, ini untuk yang golongan tipe. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini masih di cicligin ketika ditambahkan HCl pada rantai kanannya. Nah, obat ini yang disebut dengan cicligin HCl ini penggunaannya di sini sebagai mabuk perjalanan dan obat profilaksis. Nah, ini penggunaannya dilihat. Kemudian setelah dirombak lagi di bagian bawahnya pada rantai samping bagian kirinya dengan klorin, potensinya malah menurun. Demikian untuk presentasi atau penjelasan tentang antihistamin. Sebetulnya ada beberapa golongannya lain, tapi akan saya masukkan di pertemuan berikutnya. Kesimpulan sementara ini bahwa untuk antihistamin ini yang dijelaskan di sini baru dua, yaitu tentang tadi golongan amino, kemudian yang kedua ada golongan cicligin. Nah, dalam perombakannya itu ada yang dapat meningkatkan aktivitasnya,
ada juga yang menurunkan aktivitasnya, ada juga yang meningkatkan toksisitasnya. Tapi kebanyakan perubahannya ada pada rantai sampingnya. Walaupun tadi dijelaskan rantai tengahnya ini sangat jarang sekali dirubah-rubah ya. Atau ditambahkan di sini ada hidroksilnya atau misalnya ditambahkan di sini ada klorinnya itu sangat jarang sekali. Karena yang paling mudah dalam HKSA itu adalah hubungan kuantitas struktur aktivitas itu perombakan itu ada pada rantai sampingnya. Memutus dan menyambungkannya itu di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.